Tidore Kepulauan merupakan salah satu kota yang ada di bagian selatan kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Sebagai kota kepulauan, kehidupan masyarakat Tidore sangat dekat dengan laut. Transportasi laut menjadi moda transportasi utama bagi masyarakat yang rata-rata beraktivitas di pulau seberang. Tidore Kepulauan menjadi kota yang kaya akan sumber daya alam dan lautnya. Sebagai kota yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, keberadaan masjid menjadi hal penting sebagai pusat syiar keagamaan. Jika di daerah lain kita akan temui 1 atau 2 masjid dalam satu lingkungan perumahan, namun di kota Tidore Kepulauan bisa lebih dari itu. Bahkan, ini menjadi ciri dari kota Tidore Kepulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam, kota Tidore Kepulauan dijuluki sebagai kota dengan 1000 kubah. Ini tak terlepas dari banyaknya bangunan masjid dan musola yang ada di kota ini. Namun tidak itu saja pemirsa, di kota Tidore Kepulauan terdapat juga masjid-masjid yang mempunyai sejarah yang tentu saja erat kaitannya dengan perkembangan dan perjalanan Islam di kota ini. Masjid yang saya kunjungi pertama di kota Tidore Kepulauan adalah Masjid Baitul Makmur di Kelurahan Toloa. Nah, sebelum diperbolehkan untuk melihat lebih detail bagian dalam masjid, kami diminta untuk melakukan doa terlebih dahulu. Sallallahu alaihi wasallam alaika ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Baitul Makmur merupakan masjid yang dulunya merupakan Masjid Kolano sebelum Masjid Kolano saat ini di Suasio. Masjid ini memiliki kaitan yang erat dengan keberadaan Kedaton Lama, yaitu Kedaton Bijinagara yang juga berada di sini. Masjid Baitul Makmur Toloa memiliki bentuk bangunan khas masjid kuno yang terlihat dari bentuk atap masjid yang berbentuk kerucut. Di bagian depan tepat di pintu masuk masjid dibangun tempat tifa yang bentuk atapnya sama dengan bentuk atap masjid, yakni berbentuk kerucut. Masjid yang sudah memiliki bangunan yang modern ini dalam perjalanannya sudah mengalami beberapa kali pemindahan hingga pada masjid yang saat ini dibangun pada tahun 1800-an. Memasuki bagian dalam masjid, terdapat 4 buah tiang utama yang kita kenal dengan tiang Ka'bah. Langit-langit masjid terpasang sambungan tiang utama dengan bentuk langit-langit yang memiliki bentuk limas dengan bahan dasar kayu memberikan nuansa kuno yang khas pada masjid ini. Di bagian depan masjid terdapat tempat imam memimpin sholat dan khotib berkhotbah yang dibuat dalam satu rangkaian mimbar berwarna hitam dengan ukiran kalimat syahadat. Ada beberapa bagian dari masjid ini yang merupakan bagian masjid lama yang tidak dibongkar. Di areal masjid ini juga terdapat sumur yang bahkan digunakan sejak masjid ini didirikan.
Jika diperhatikan pemirsa, Masjid Baitul Makmur Toloa memiliki arsitektur campuran antara arsitektur khas masjid kuno dan Persia. Masjid Baitul Makmur dalam perjalanannya tidak hanya mengalami beberapa kali perpindahan, namun juga sudah mengalami beberapa kali pembugaran hingga bentuk bangunan saat ini. Masjid Toloa yang sementara kita berada ini adalah masjid ketiga, yang sebelumnya ada dua masjid. Yang pertama ada di tepian pantai, yang kedua ada di belakang kampung sana. Masjid ketiga ini dalam perjalanannya mengalami renovasi-renovasi kecil atau berupa rehab, itu berulang kali sekitar 4-5 kali. Yang tadi saya katakan bahwa masjid ini adalah masjid ketiga. Setelah masjid pertama dan masjid kedua yang sudah terlampau lama, mungkin setelah Islam masuk ke sini, kalau menurut ceritanya pada abad ke-13 Islam mulai masuk di Jawa, di sini juga Islamnya sudah ada. Sehingga pada tahun 1992 itu mengalami rehabilitas total dengan catatan, ukuran, dan modelnya tidak bisa dirubah sampai saat ini. Menjadi salah satu masjid utama yang ada di Toloa, Masjid Baitul Makmur menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakatnya. Masjid Sultan Tidore berada di Soasio. Masjid ini juga disebut dengan Masjid Kolano atau Masjid Besar. Dibangun pada tahun 1700-an Masehi. Masjid ini sudah beberapa kali mengalami pergantian. Meskipun bentuk arsitektur asli masjid diupayakan sesuai dengan aslinya, namun penggunaan material masa kini membuat masjid terlihat berbeda. Pada pintu masuk ke pelataran masjid, terdapat prasasti tahun berdirinya masjid serta tahun masjid dipugar yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Utara terdahulu, Bapak Dr. Andus Taib Armain. Ciri khas masjid di atas melambangkan kubahnya itu berbentuk kerucut. Itu adalah melambangkan huruf alif seperti itu. Jadi bangunan yang di depan Stanyar itu alif awal, kemudian Serambi atau disebut Gandaria itu lam awal, kemudian bagian tengah itu lam akhir, dan tempat imam yang disebut mihrab itu ha, sehingga lambang filosofi alif lam lam ha. Jadi bentuk masjid di atas seperti itu, yang ini. Kemudian di dalam bangunan itu ada tiang empat tiang yang disebut Baitullah. Yang kemudian di tengah itu, kalau dulu itu ada plafon. Lalu tempat salat sultan disebut kantil. Jadi kantil itu digunakan ketika pada hari Jumat dan 2 hari lebaran. Itu saja yang sultan bisa salat di dalam. Sedangkan hari-hari yang lain, kalau seperti dalam Ramadan, sultan ikut salat tarawih itu bersama jamaah. Ini saja. Tapi jadi kantil itu nanti difungsikan pada salat Jumat
dan 2 salat Idul Fitri dan Idul Adha baru dipergunakan. Kubah masjid yang bersusun 3 membentuk kerucut. Dilihat dari kubahnya, pada bagian atas terdapat tiang yang menjulang tinggi yang mengandung filosofi hubungan manusia dengan penciptanya. Di areal samping masjid terdapat tempat wudhu yang berbentuk segi 8 yang biasa digunakan jamaah. Menuju ruang sholat terdapat teras atau serambi yang disebut dengan serambi Gandaria yang melewati 7 teratak tangga. Terdapat 3 buah pintu utama yang pada bagian atas setiap pintu terdapat kaligrafi tulisan La ilaha illallah. Jika memasuki bagian dalam masjid, terdapat 4 buah tiang utama dengan tinggi 7 meter. Pada bagian langit terlihat sambungan pasak yang menghubungkan antara 4 buah tiang utama. Pada bagian depan terdapat 2 mimbar yang ditutupi dengan tirai. Satu sebagai tempat khotib berkhotbah dan yang satunya digunakan sebagai tempat sholat sultan. Pada mimbar juga terdapat 4 buah bendera dengan warna yang berbeda, yakni bendera dengan berwarna kuning, putih, hijau, dan merah. Suasana berbeda sangat terasa saat pelaksanaan sholat, terkhusus kali ini sholat Jumat. Karena akan terlihat perbedaan antara jamaah yang biasa dengan para pengurus masjid. Ini bisa dilihat dari pakaian yang mereka kenakan. Hal yang tidak akan kita temui di masjid lain adalah pada saat dikumandangkannya azan. Berbeda dengan masjid lainnya yang azannya dikumandangkan oleh 1 orang saja, namun di Masjid Kolano azan dikumandangkan oleh 4 orang tanpa pengeras suara. Empat orang muadzin itu melambangkan, ada yang tanya 4 kerjaan, tidak. Melambangkan 4 sahabat yang mursal yang di Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Banyak sahabat, tapi 4 sahabat itu yang sangat dekat dengan Rasulullah, maka muadzin itu 4. Kemudian khatib itu tertutup dalam mimbar. Karena khatib itu adalah mewakili Rasul. Apakah sepanjang hidup di zaman para sahabat pun wajah Nabi itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa kita bayangkan itu beliau itu seperti apa, tidak. Maka pengganti khatib saat itu naik itu adalah pengganti Rasul, maka dia dalam keadaan tertutup.
cuma dengar apa yang dia sampaikan, nasihat fatwa itu saja yang seperti itu. Masjid Nyili Gamtuf Kange merupakan masjid terakhir yang saya datangi di kota Tidore, Kepulauan. Masjid Nyili Gamtuf Kange diambil dari nama negeri Nyili Gamtuf Kange, yang mana dulu ada kesepakatan 8 soa atau gam atau persatuan 8 negeri adat bersumpah atau berikrar membentuk sebuah negeri yang kemudian disebut Limau Nyili Gamtuf Kange. Perjalanan Masjid Nyili Gamtuf Kange, Kesultanan Tidore, di mana masjid ini pertama kali berdiri pada Prah Kesultanan Tidore, sehingga di zaman Prah Kesultanan Tidore itu masjid ini masih berdiri dengan arsitektur pada zaman itu, yakni atap dengan atap rumbiah, atap alang-alang kemudian diganti dengan atap rumbiah. Kemudian dinding dan lantainya dibuat dari pelepah pohon enau. Jadi semulanya masjid ini berada di lembah Gurua di dataran tinggi Pegunungan Tidore. Berkisar masjid ini pada konon ceritanya berdiri pada tahun 992 Masehi atau 164 Hijriah. Pada bagian depan terdapat tempat tifa atau yang disebut dengan kistanyar. Tangga depan masjid memiliki 7 anak tangga dengan makna di dalam diri manusia terdapat 7 sifat. Di samping bangunan masjid terdapat tempat wudhu yang berupa bak air. Bangunan utama masjid terdapat 3 buah pintu. Ini bermakna 3 kategori manusia sebagai makhluk al-ihsan yang mempunyai fitrah, kalbu, dan akal. Di sisi kiri dan kanan masjid terdapat 6 buah jendela. Pada bagian dalam masjid terdapat 4 tiang penyangga masjid atau yang juga disebut 4 tiang Qabtullah yang bermakna 4 mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Bagian langit-langit yang terhubung langsung dengan 4 tiang utama memiliki bentuk setengah lingkaran. Nah, pada bagian depan terdapat mihrab untuk imam memimpin sholat. Mihrab akan ditempati imam pada saat waktu-waktu tertentu saja. Sementara untuk sholat 5 waktu, imam menempati tempat yang berada di samping mimbar. Mimbar untuk khatib berkhutbah sama dengan mimbar yang ada di Masjid Kolano. Mimbar Masjid Nyili Gamtuf Kange juga ditutupi dengan tirai. Masjid dengan warna dominan coklat ini memiliki bentuk atap kerucut bersusun 3. Ini bermakna dinul Islam, yakni jalan menuju Allah, iman, Islam, dan tauhid. Pada kesempatan kali ini saya diantar imam Masjid Nyili Gamtuf Kange ke tempat masjid lama.
Di samping bekas bangunan masjid lama terdapat tempat wudhu yang berupa bak berbentuk segi delapan. Berjalan memasuki bagian dalam area perkebunan, terlihat sisa dinding masjid yang masih berdiri kokoh. Dari ketiga masjid yang saya datangi, kesemuanya tidak membolehkan jamaah perempuan karena ada alasan tertentu yang merupakan aturan yang sudah ada sejak dahulu. Namun untuk jamaah perempuan yang ingin sholat di masjid, dibangunkan musola khusus perempuan. Namun untuk jamaah perempuan yang ingin sholat di masjid, dibangunkan musola khusus perempuan. Bahkan dari satu masjid adat utama, bisa memiliki jumlah musola lebih dari 1 buah sesuai dengan jumlah jamaahnya. Pemirsa Jejak Islam, kita sudah berkunjung ke 3 masjid yang ada di Kota Tidore, Kepulauan. Kita juga sudah mengetahui bagaimana ketiga masjid ini bisa berdiri. Dan tentu saja ketiga masjid ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan perjalanan Islam di Kota Tidore. Sampai di sini dulu pemirsa Jejak Islam kita kali ini. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.